ketika Rasulullah SAW selesai sholat Idul Fitri, Rasulullah waktu itu Pak Ibu tiba-tiba mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin 3 kali padahal tidak ada yang berdoa?" Rasulullah menjawab, "Baru saja Jibril turun dari langit dan meminta kepadaku mengaminkan doanya." Logikanya, kalau Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan, kira-kira bagaimana? Ya, ada 3 permohonan Jibril waktu itu. Pertama, permohonan Jibril, "Ya Rabb, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada kedua ibu bapaknya." Rasul mengucapkan amin. Oleh karena itu Pak Ibu, sesibuk-sibuknya kita di Makassar, di Kendari, Gorontalo, Kalimantan, Papua, Jakarta, Surabaya, kalau takbir sudah bersahut-sahutan di pagi Syawal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pulanglah. Pulang. Pulang kemana Kak Ustadz? Pulang di mana ibumu berada. Pulang di mana ayahmu tinggal. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang tidak punya dosa kepada ibunya. Andaikan kalian mampu membelikan ibu tak 1 kilo emas, andaikan kalian mampu menggendong ibu untuk melakukan tawaf haji dan umrah, andaikan kalian meminum rendaman air kaki seorang ibu, kalian tidak mampu membalas jasa-jasanya. Kenapa? Karena dialah yang mengeluarkan kita dari gelapnya alam rahim kepada terang dunia ini. Oleh karena itu, ibu adalah makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena pada kedua tangannya, ya, pada kedua tangan seorang ibu ada jemari-jemari keramat yang senantiasa mendoakan kita. Doanya tiada hijab, doanya tiada batas, terus sampai kepada Allah dan mampu menggetarkan arasy. Mungkin selama ini kita tidak tahu, ya. Mungkin selama ini kita tidak paham. Ketika kita sedang terlena tidur di atas kasur yang empuk, oh, ibu kita itu Pak Ibu bangun tengah malam berdoa, "Ya Allah, selamatkan anakku ya Allah, bahagiakan anakku ya Allah, gapaikan cita-citanya ya Allah." Oleh karena itu jamaah yang hadir pada malam ini, kalau masih ada ibu tak, ya, sekali lagi kalau kamu masih punya ibu, beruntunglah. Beruntung kalau masih ada ibu tak. Kenapa? Artinya Anda masih mendapatkan doa dari ibu tak. Oleh karena itu, andai Anda masih punya ibu, junjunglah dia. Letakkanlah dia di tempat yang paling mulia. Andai Anda masih punya ayah, junjunglah dia. Letakkanlah dia di tempat yang paling mulia. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu dapat berjumpa ibu susunya, minta maaf, bukan ibu kandungnya.
tetapi hanya ibu susunya. Siapa namanya? Halimatus Sa'diyah. Rasulullah langsung membuka sorbangnya, lalu dihamparkan sorbangnya, lalu Nabi meminta kepada Halimatus Sa'diyah duduk di atas sorbangnya. Kata Sayyidina Abu Bakar waktu itu, aku adalah orang yang tidak pernah iri, melainkan kepada Halimatus Sa'diyah, karena dia dapat duduk di atas sorbangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibu susu, bukan ibu kandung. Kira-kira bagaimana andainya Nabi dapat berjumpa ibu kandung? Oleh karena itu, kalau ada teleponnya ibu tak dari kampung, ada WA-nya bapak tak dari kampung, meminta kita pulang, pulanglah. Pulanglah. Jangan siksa ibu tak dengan kerinduan. Jangan siksa ayah tak dengan penantian. Kamu biarkan tatapannya kosong, pandangannya jauh, menerawang entah kemana, menanti kamu pulang di saat-saat momen-momen Idul Fitri. Pulanglah. Barangkali ibu kita orang miskin, ya, ayah kita tidak punya, ya, tinggalnya jauh di pedalaman, tinggalnya di desa-desa terpencil, di lereng-lereng bukit, di pinggir-pinggir laut. Ataukah barangkali ayah kita orang bodoh, ibu kita buta huruf, ya, tidak sekolah. Kalaupun paling dia sekolah, mungkin hanya setakat SD, SMP. Itu pun kadang-kadang tidak selesai. Tapi keduanya mampu menyekolahkan kita. Mulai dari SD, SMP, SMA. Bahkan ada yang bergelar sarjana, S1, S2, doktor. Bahkan ada yang bergelar profesor. Apa harapannya? Satu, jadi tidak banyak. Apa itu? Agar hidup kita lebih baik daripada kehidupan mereka berdua. Itu. Oke lah, barangkali kita sudah sukses di Makassar, ya, sudah pejabat besar di Kendari. Coba panggil ibumu dari Sinjai, tinggal di rumahmu. Panggil ibumu dari Palopo, dari Jenek Ponto, Takalar, Bantai, Bulukumba, Sinjai, Bone, Goa, Sope, Ngado, Parus, Sidra, Pinang, Rekang. Coba panggil, tinggal di rumahmu. Kan rumahmu besar, berlantai 2, mobilmu besar, pabrikmu besar, sediakan fasilitas khusus, kamar khusus. Mau jalan-jalan, pilih mobil, ada beberapa buah mobil parkir, ada sopir pribadi, tidak usah cuci kain, 3 orang pembantu rumah. Mungkin malam pertama tidurnya nyenyak, iya. Malam kedua mulai agak gelisah. Esok pagi nak panggil maki, sini ke dulu nak. Kenapa Ki Mak? Telepon nggak ada yang cuma. Siapa itu yang cuma? Itu sopir Panther. Kenapa? Mau mak pulang. Iya kan? Kenapa dia tidak betah di rumah kita? Padahal fasilitasnya khusus, lengkap. Iya kan? Kenapa tidak bisa betah di rumah kita? Renungan buat kita. Ternyata finansial, jabatan, harta, kita tidak mampu membahagiakan orang tua kita. Kenapa dia memilih pulang? Padahal di Sinjai rumahnya gubuk, di Enrekang rumahnya mau roboh. Tetapi apa yang membuat tidak betah dan kepingin pulang? Ternyata di Sinjai meskipun rumahnya gubuk, di Enrekang meskipun rumahnya mau roboh, tapi di sana kan ada sejarah. Di sanalah kita dibesarkan adik beradik. Di sanalah kita dididik, ditempa, digembleng, digojok menjadi manusia-manusia super mampu bersaing di kota metropolitan. Ustaz, ibuku sudah meninggal, umpamanya, iya kan? Ibuku sudah meninggal,
ayahku sudah berpulang ke rahmatullah, dua-duanya sudah meninggal Ustaz, dua-duanya sudah berpulang ke rahmatullah, tapi kan ada kuburnya. Itu biasa saya tanya tetangga, sahabat, setelah selesai sholat Idul Fitri kamu tidak pulang? Tidak. Kenapa? Sudah meninggal nih semua orang tuaku. Ini jawaban yang salah. Ya, meskipun dua-duanya sudah meninggal, dua-duanya sudah berpulang ke rahmatullah, tapi kan di kampung ada pusarahnya, ada kuburnya, ada pemiliknya, ada sahabatnya. Pergaulilah mereka dengan baik. Pulanglah, pergilah melihat pusaranya, datangi kuburnya, ziarahi pusaranya, terus duduk bersimpu di sisi pusaranya, lalu angkat tangan, mohon kepada Allah, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, peliharalah keduanya ya Allah sebagaimana mereka memelihara aku sewaktu aku masih kecil dahulu. Betul. Jadi kalau pergi ke ziarah kuburnya ibu, ziarah kuburnya bapak, jangan lalu pak ibu lupa bawa daun pandan. Untuk apa daun pandan Ustaz? Rasulullah pak ibu ketika dalam perjalanan di Madinah, tiba-tiba kudanya berhenti, tidak mau melanjutkan perjalanan. Ternyata di depan ada dua kuburan yang sedang disiksa oleh malaikat karena beberapa dosa-dosa yang pernah ia lakukan selama hidupnya, termasuk di dalamnya sering kencing berdiri. Itu jadi yang bapak-bapak yang selalu kencing berdiri, oh berhenti maki pak, berhenti nih, ya. Lalu Nabi meminta kepada sahabatnya agar diambilkan daun kurma. Lalu Nabi membelah-belah daun kurma itu, lalu ditabur di atas pusara, sementara tulang daun kurma itu ditancapkan di atas pusara. Lalu beliau bersabda, selama daun kurma ini belum kering, siksa di dalam kubur dihentikan. Di Arab Saudi daun kur, ngapa ada dongki? Di Arab Saudi daun kur, ulangi deh. Di Arab Saudi daun kur, di Makassar, ya, daun pandan. Itu mana dalilnya Ustaz? Mana dalilnya? Dalilnya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Seluruh makhluk Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit, senantiasa bertasbih memuji kebesaran Allah, termasuk daun pandan yang kita tabur di atas pusara kedua ibu bapak kita. Jadi kalau pergi ke ziarah kuburnya ibu, ziarah kuburnya bapak, jangan dicabut rumputnya. Ini nah habisi, ya. Jadi yang mana jipalek dicabut Ustaz? Yang sudah kering, yang kekuning-kuningan, yang masih hijau, biarkan dia tumbuh. Kenapa? Siang malam rumput ini berzikir, bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ada lagi yang bilang itu bid'ah. Ya? Jangan selalu bilang bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Aku kasih tahu di zaman Rasulullah banyak sahabat melakukan perbuatan bid'ah bahkan di dalam salat. Mau kita dengar yang melakukan perbuatan bid'ah. Allahu Akbar. Nabi ini imam. Allahu Akbar. Yang dibaca Nabi itu bukan Allahu Akbar kabira. Tidak pernah Nabi membaca Allahu Akbar kabira, tidak pernah Nabi mengajarkan Allahu Akbar kabira, tapi yang dibaca Nabi, diajarkan Nabi, Allahumma ba'id baina wa baina khotaayaya kama ba'atal masyriqi wal maghribi. Ini Nabi baca, bukan Allahu Akbar kabira.
Tapi di belakang Nabi ada sahabat baca Allahu Akbar, dia baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi selesai salat Nabi tanya, manil qail Allahu Akbar kabira? Siapa tadi itu yang baca Allahu Akbar kabira? Saya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit, turun rahmat karena doa yang engkau baca itu tadi. Jadi jangan bilang salah. Di dalam salah saja kita berbeda, takbir saja berbeda kita. Coba lihat. Allahu Akbar. Ini posisi tangan tak sejajar dengan daun telinga tak Imam Syafi'i. Ada yang takbir fangkibaini di atas dadanya. Allahu Akbar. Hambali. Jadi di dalam takbir itu dua ji. Satu, dua. Jangan macam-macam. Ada yang pakai hambali, tapi ada tuh kuliah pakai hambali biasa-biasa. Allahu Akbar. Biasa-biasa. Biasa. Tapi ada tuh kuliah nah model-model ki. Takbir pakai Allahu, nah tarik lagi ke belakang. Tidak usah. Ada tong kuliah lain tong Allahu Akbar agak-agak tinggi, gak ada cincinnya. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di bulan suci Ramadan perbanyak amal-amal ibadah. Insya Allah kita semua adalah calon-calon penghuni syurga. Dodo mintung kiku rasa kita semua adalah calon penghuni surga. Itu. Jadi semua yang hadir di sini adalah calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu saja kapan yang sempat saya sampaikan Pak. Mudah-mudahan ada manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.